Perkenalkan, nama saya IKT Arpadiasa, absen 7. Perkenalkan, nama saya Ikayan Artabima, absen 8. Perkenalkan, nama saya Putu Dimas Artayu Guna, absen 13. Perkenalkan, nama saya Ibu Radia Suryakusuma, absen 14. Perkenalkan, nama saya Nina Widya Barati, absen 28. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materinya. Sistem dan struktur politik ekonomi masa reformasi 1998 sampai sekarang. A. Masa akhir Orde Baru. 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Pada akhir Orde Baru, Indonesia mengalami krisis multidimensional yang mencakup aspek moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter dipicu oleh kenaikan suku bunga global dan spekulasi mata uang yang melemahkan nilai tukar rupiah secara drastis. Politik dan hukum diwarnai oleh ketidakpuasan terhadap rezim otoriter yang korup, serta pelanggaran hak asasi manusia yang meresahkan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi juga menurun akibat ketidaktransparanan dan kebijakan yang tidak merata. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. 6. Agenda Gerakan Reformasi tahun 1998. Gerakan Reformasi tahun 1998 muncul sebagai respon terhadap krisis yang melanda Indonesia. 6 agenda utama gerakan ini meliputi tuntunan demokrasi, pemberantasan korupsi, reformasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, reformasi ekonomi, dan desentralisasi kekuasaan. Gerakan ini memperjuangkan perubahan sistem politik dan ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. B. Perkembangan politik dan ekonomi. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan Habibie ditandai dengan langkah-langkah reformasi politik dan ekonomi yang signifikan. Ia membuka ruang politik yang lebih demokratis dengan mengizinkan kebebasan berorganisasi dan berkumpul serta mengadakan pemilu 1999 yang bebas. Secara ekonomi, kebijakan reformasi ekonomi diluncurkan untuk mengatasi krisis moneter, termasuk restrukturisasi sektor keuangan dan deregulasi ekonomi. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Wahid atau yang diakrab disapa Gus Dur menandai era institusi politik yang lebih luas dengan memberi ruang lebih besar bagi partai politik dan masyarakat sipil. Namun pemerintahannya diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan ketegangan antara eksekutif dan legislatif serta krisis keamanan beberapa wilayah Indonesia. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pemerintahan Megawati ditandai dengan upaya konsolidasi demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Meskipun menghadapi tantangan dalam perekonomian dan konteks regional, Megawati berhasil mempertahankan stabilitas politik dan menegakkan prinsip demokrasi. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY ditandai dengan pencapaian stabilitas ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu, SBY juga mengutamakan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Nurtanio, industri digantara nasional. Pengembangan industri digantara nasional melalui proyek Nurtanio menandai langkah maju Indonesia dalam teknologi dan industri tinggi. Ini mencakup pembuatan pesawat terbang dan peralatan militer lainnya yang meningkatkan kapabilitas pertahanan negara dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi sosial. 2. Teknologi komunikasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi membawa perubahan besar dalam kehidupan Indonesia. Penyebab internet, telepon seluler, dan infrastruktur transportasi yang memadai telah meningkat konektivitas antar wilayah dan memfasilitas pertumbuhan ekonomi serta akses terhadap informasi. 3. Revolusi hijau. Perkembangan teknologi pertanian, termasuk revolusi hijau, telah meningkat produktivitas dan ketahanan dan pangan Indonesia. Peran teknologi pertanian modern seperti pemupukan dan irigasi telah meningkat hasil pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
Yang keempat, dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan pengelolaan data yang tepat masih perlu diatasi untuk memastikan manfaat teknologi yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Demikian masa reformasi Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini menandai periode signifikan dalam sejarah politik, ekonomi, teknologi negara ini dengan berbagai tantangan dan perubahan yang membentuk struktur politik ekonomi saat ini.